Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wardani dari kelompok 14. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang jenis SDLC model spiral. Yang pertama, SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan, perbaikan, atau pengembangan perangkat lunak. SDLC model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan gabungan dari model prototyping dan model waterfall. Dalam SDLC spiral, proses pengembangan terbagi menjadi siklus-siklus kecil yang disebut spiral. Setiap spiral mewakili fase dari perencanaan, analisis risiko, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Metode ini mirip dengan naik turunnya spiral, dimulai dengan perencanaan dan analisis risiko, kemudian berlanjut ke tahap pengembangan dan pengujian. Setelah itu dilakukan evaluasi dan kemungkinan dilanjutkan ke spiral berikutnya dengan peningkatan atau perbaikan. Berikutnya di sini ada fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Berikutnya ada tahapan, ini akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Cahya Iriani. Saya kerap disapa dengan Tasya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu Nia. Selanjutnya adalah tahapan. Di tahapan sini ada 5 poin. Yang pertama adalah tahapan listen, di mana untuk memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan. Yang kedua adalah tahapan planning, di mana meliputi estimasi biaya, batas waktu, pengaturan jadwal, dan lain-lain yang menghasilkan dokumen kebutuhan sistem bisnis. Yang tahapan ketiga adalah tahapan analisis risiko, di mana berfungsi untuk mengidentifikasi risiko dan menemukan solusi alternatif saat strategi mitigasi direncanakan dan diselesaikan. Tahapan yang keempat adalah tahapan rekayasa, di mana tahapan ini melakukan beberapa kegiatan seperti menguji dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian, dan membuat laporan atas kekurangan software agar segera diperbaiki. Tahapan yang terakhir itu tahapan evaluasi, di mana sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan. Yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu adalah produk software bisa terjadi lebih cepat. Selanjutnya, jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek yang kecil. Selanjutnya yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan base project atau pengalaman sebelumnya karena proses sangat kompleks. Yang terakhir yaitu resiko dalam tahapan planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.